Oke, welcome back to Miss Dias RD Channel with me, Miss Dias. Topik kita hari ini keren banget. Dan di sebelah sana sudah ada yang nunggu Miss Dias buat ngobrolin topik ini. Topik kita hari ini adalah depresi dan mahasiswa. Jadi, kalian pernah nggak sih ngerasa stres atau under pressure gitu loh, ketika menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa? Atau kalian ngerasa stuck banget, kok kuliahnya berat banget ya? Kok kayaknya aku nggak bisa lanjut dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya kalian ngerasa pada level stres yang sangat tinggi gitu. Hingga menyebabkan depresi. Mungkin kalian tidak menyadari kalian sedang mengalami depresi gitu. Nah, di sebelah ini udah ada satu narasumber yang mengalami langsung depresi itu atau mungkin temannya yang mengalami depresi itu. Yuk kita tanya-tanya. Halo Mbak. Halo. Ini dengan Mbak siapa? Bisa dialias boleh? Dengan Mbak Air Mawar. Habis cuci muka Mbak. Saya kan air mawar itu bisa menyebabkan kulit kita menjadi lebih baik. Jadi saya ingin bermanfaat, namanya air mawar. Iya. Jangan lupa pakai milk cleanser. Kebetulan di depan saya ini ada Viva Air Mawar, sebut merek. Nanti boleh mereknya agak disamarkan ya begitu. Mbak ini Mbak. Kayaknya Mbak sudah depresi jadi. Iya kan, seperti yang kita ketahui, satu dunia ini sedang menghadapi wabah dan saya nggak bisa kemana-mana sekarang. Wajarlah kalau stres itu ya Mbak ya. Oke. Apalagi sendirian. Mau ngiklan Mbak? Ntar dulu, nanti di skip dicariin sama Miss Dias aja ya jodohnya. Boleh. Oke, Mbak Air Mawar yang konon katanya adalah seorang mahasiswa di sekitaran Jawa Barat yang tidak boleh disebut kampusnya. Dan Mbak Air Mawar itu punya cerita depresi tersendiri atau bagaimana? Sebenarnya kalau saya disebut depresi, saya nggak mau nyebut saya depresi. Kenapa? Soalnya saya nggak ada ke ahli ya, kayak ke psikiater atau psikolog yang bisa menyatakan depresi. Karena sebenarnya depresi itu harus dinyatakan oleh yang ahli. Nah, tapi kalau misalnya stres atau menghadapi suatu tekanan ketika, tadi yang disebutin kuliah ya Miss Dias ya, ya itu pasti pernah. Dan pernah sampai yang waktu itu saya baru masuk S2 di suatu kampus. Itu benar-benar menghadapi tekanan yang luar biasa. Tapi sebenarnya bukan dari kuliahnya sih, lebih dari lingkungannya. Itu saya sempat bukan off juga, bukan cuti juga, cuma beberapa minggu kabur dari kampus. Ya akhirnya setelah sesuatu dan lain hal terjadi, balik lagi. Oh, jadi yang membuat depresi, yang membuat stres itu adalah lingkungan kampus ya? Iya, bisa lingkungan kampus. Kalau itu saya pribadi ya yang buat lingkungan stres. Kampus itu maksudnya teman-teman kah, dosen kah, apa materi kuliah kah maksudnya? Kalau saya waktu itu hubungan pertemanan yang buat stres. Soalnya saya baru pertama kali. Teman atau teman ini? Teman-teman kalau yang ini mah. Kalau yang stres cinta mas, saya kalau stres cinta mas itu zaman SMA deh kayaknya. Kalau misalnya stres cinta, kalau misalnya stres pas kuliah cinta kayaknya enggak sih, lebih ke hubungan pertemanan. Karena kalau saya pribadi kan orangnya sangat menghargai pertemanan. Nggak tahu ya yang lain gimana ya. Sangat menghargai pertemanan. Ketika teman saya melakukan sesuatu yang menurut saya tidak pantas atau menurut saya melakukan sesuatu yang membuat teman saya jadi kesel, itu saya bisa kepikiran. Karena saya orangnya tuh sangat pemikir. Apa dipikirin, jadinya overthinking. Nah, itu dia overthinking, teman-teman. Oke. Nah, jadi pemicunya adalah teman yang berbuat tidak sesuai dengan pikiran Mbak gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadinya itu membuat stres dan akhirnya terbawa-bawa ke kuliahan jadinya. Ya, jadi waktu itu saya nggak fokus. Akhirnya saya pulang ke rumah saya. Cerita sama orang tua saya masalahnya. Nah, syukurnya
saya punya keluarga yang welcome dengan masalah saya, walaupun ada ya biasa lah dimarahin dulu atau misalnya dikasih tahu dulu kalau bandel gitu. Cuma keluarga saya untungnya welcome ketika saya gini, mereka ngerti kalau permasalahan mental itu adalah salah satu yang menghambat, jadinya ya pasti istilah Balinya tuh dirunguin lah gitu. Jadinya aman sih kalau saya pribadi karena terbuka. Well, kalau di lingkungan Mbak itu bisa nggak Mbak melihat beberapa alasan lain yang mungkin di luar alasan Mbak mengalami stres atau overthinking yang berkaitan dengan kampus itu, selain karena lingkungan atau teman, itu biasanya karena apa? Nah, ini saya mungkin cerita tentang teman saya yang sudah benar-benar yang udah bilang sama ahli dia kondisinya depresi gitu. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan state diri teman-teman tuh depresi, karena sebenarnya depresi itu harus di state oleh ahli. Jadi jangan mentang-mentang baru tugas integralnya, tugas integral itu anjir gue depresi, nggak kayak gitu guys, nggak kayak gitu. Lebay jadi, gitu ya? Itu lebay banget. Kalau aku lihatnya orang-orang yang misalnya dikit-dikit, gue depresi. Kadang ada yang bilang mapres, mahasiswa depresi. Itu kayak, kan lebih banget loh gitu. Mapres, mahasiswa depresi gitu. Iya, padahal mapres adalah berprestasi ya. Oh, nah, bagus. Jadi istilah baru ini buat saya. Nah, jadi teman saya ini, saya dari korek-korek. Maksudnya dari cerita, dari saya merhatiin, itu ternyata karena adanya kisah masa lalunya dia, entah di keluarga, entah di lingkungan pertemanannya, saat dia dulu di bangku sekolah, katakanlah SD, SMP, SMA, yang membuat dia mendem awalnya. Dia mendem, akhirnya ketika kuliah itu kan ya kita tahu ya, tugas banyak, tuntutan mungkin dari dosbing ketika skripsi dan tesis itu berat, itu sebenarnya bukan karena itu stresnya, tapi si TA tesis ini dia seperti ibaratnya kalau di fisika, tapi mungkin saya ngomongin fisika dikit ya analoginya. Oke. Titik kritis gitu ya, kalau teman-teman tahu energi kritis itu kan energi potensial sama energi kinetik sama. Artinya suatu sistem itu dia akan lepas. Nah, ibaratnya TA sama tesis tuh kayak gitu, ketika energi totalnya tuh 0, sehingga akhirnya lepaslah dia yang awalnya dia memendam selama ini, ya udahlah, ditelan aja, udah akumulasi aja. Ya itu ya. Kenapa? Iya, akumulasi berbagai problem dia selama dari yang pernah dia alamin gitu. Akhirnya memuncak saat tesis atau skripsi itu, akhirnya dia depresi gitu. Iya benar gitu, apalagi ditambah mungkin sifat-sifat yang perfeksionis sehingga menyebabkan orang itu tuh ya udah balik lagi ke kayak saya, perfeksionis, overthinking, ada kejadian masa lalu yang nggak enak udah meledak gitu. Itu betul temennya sampai bunuh diri apa gimana? Ada usaha-usaha? Jangan dong. Enggak, maksudnya ada usaha menyakiti diri sendiri, kan katanya orang depresi itu cenderung begitu gitu. Iya, nah gini, jadi di kampus saya sendiri sebenarnya banyak orang-orang yang seperti itu, dan bukan baru-baru ini sih, dalam setahun ini kalau nggak salah ada salah satu mahasiswa yang itu dia depresi dan akhirnya bunuh diri. Tapi bukan teman saya sih untungnya. Nah, tapi kalau teman saya sendiri cerita ke saya, ada beberapa teman ya nih ya. Jadi katakanlah teman A ini, yang saya ingat ketika dia stres itu, tapi saya nggak tahu dia udah diklaim sama ahli ini dia depresi atau enggak, tapi yang saya temukan tangannya dia suka nyayat-nyayat tangan ketika lagi stres. Dan ketika saya tanya, kamu kenapa tangannya, dia langsung nutupin. Ya, aku tahu sih dia nggak mau orang tahu masalahnya dia, tapi saya tahu dia tuh lagi dalam masalah. Cuma yang waktu itu saya lakukan ya udah, as long as you nggak menghabisi dirimu, ya udah. Akhirnya untungnya kita sama-sama lulus sih. Apa nggak berusaha menyampaikan hal itu pada orang tua temennya atau gimana?
Kan Nah, waktu katanya itu kan kembali kebetulan lagi ke keluarga kan gitu tadi. Nah, Nah, waktu itu karena nggak kenal sama mamanya juga, jadi sebenarnya nggak pengen ikut campur sih, soalnya takutnya malah anaknya meledak gitu loh. Nah, kalau meledak kayak gitu kan malah lebih bahaya lagi. Nah, itu jadi waktu itu untungnya kita bisa ngelewatin masa skripsi bareng sama-sama. Kita lulus bareng sih akhirnya. Nah, itu kisah teman saya yang A. Terus yang kedua, ini waktu itu saya jadi asisten salah satu mata kuliah. Nah, ini salah satu teman dekat saya ngambil mata kuliah itu. Ya udah, waktu itu ada satu kejadian lah yang menyebabkan dia berontak, dan akhirnya setelah saat itu dia jarang ke kampus, jarang ngumpul-ngumpul bareng sama kita gitu. Dan setelah diusut ternyata dia punya masalah gitu. Masalah yang dari kecil yang dia kumpulin. Lagi-lagi gitu ya? Lagi-lagi gitu, dan baru meledaknya ketika dia ngambil satu mata kuliah itu. Akhirnya dia, kenapa waktu itu saya tanya alasannya dia kenapa nggak mau ke kampus gitu. Iya, soalnya kan jujur jurusan saya itu ada di lantai 6 kan. Oh my god. Oh ya, naik lift kan itu kan, naik eskalator. Ya, lantai 6, dan di tengah-tengahnya itu ada ya kayak apa ya, dibilang balkon, langsung di tengah-tengahnya itu ada yang kalau orang lagi stres itu ya gampang lah tinggal loncat gitu ke lantai 1. Iya. Nah dia tuh waktu itu untungnya masih bisa ngendaliin dirinya dia sendiri. Jadi setiap dia lihat itu balkon, bawaannya pengen lompat yuk gitu. Akhirnya dia jarang ke kampus. Berarti ngajakin lo? Hah? Ngajakin enggak berarti? Enggak lah. Lompat yuk. Di pikirannya itu lompat yuk gitu. Maksudnya ada yang bisikin dia mungkin lompat yuk gitu. Akhirnya dia setelah merasa kayak gitu ya udah jarang ke kampus. Kita semua teman-teman dekatnya aneh waktu ini. Ini kenapa si B ini nggak pernah ke kampus? Akhirnya suatu hari saya jalan-jalan sama dia. Waktu itu kebetulan saya bawa motornya. Dia curhat panjang lebar, dan waktu itu saya bilang sama dia, saya punya masalah juga yang kamu nggak akan nyangka masalahnya kayak gini. Aneh, kita berdua sama-sama cerita. Nah, akhirnya setelah saat itu dia sadar, oh ya saya punya masalah, bukan saya sendiri, ternyata orang lain juga punya masalah. Nah, sejak saat itu karena dia menyadari kalau orang-orang di luar sana punya masalah juga yang mungkin lebih berat daripada dia, akhirnya dia bisa survive. Nah, ini salah satu, jika teman-teman punya teman yang depresi itu mungkin sekalian solusi ya Mbak, nggak apa-apa? Boleh, silakan. Oke, jadi salah satu solusinya itu adalah bisa menjadi teman cerita yang baik buat dia. Karena salah satu obat untuk teman yang depresi itu adalah dia didengarkan. Dan tidak dijudge. Nah, ini dia penting nih. Soalnya yang saya temukan kadang-kadang itu yang menyebabkan orang makin down itu ketika dia punya masalah, dia cerita, dijudge. Misalnya kayak gini nih, kemarin aku pakai narkoba, misal kayak gitu. Yang dicurhatin ini dia berharap dapat ketenangan kan. Malah dibilang, lu tuh seharusnya nggak boleh pakai narkoba, lu tuh menyakitin diri, jangan kayak gitu. Teman-teman dengerin aja, pokoknya dengerin aja. Apalagi kalau misalnya sampai kayak aku sama teman aku ini sampai berbagi masalah gitu. Jadi berbagi cerita. Dia malah, oh ternyata bisa ya, kita sama-sama punya masalah, kita hadapin bareng yang kayak gitu-gitu lah. Itu. Nanti teman aku yang kedua. Yang ketiga ada lagi. Banyak banget teman yang depresi di sekitar Anda ya? Ya mungkin karena saya juga ada hawa-hawa. Nggak bercanda. Nah, teman aku yang ketiga ini akumulasi juga saya rasa dari kecil. Cuma dia nggak bilang spesifik masalahnya apa. Cuma yang ditangkap adalah ada kejadian di masa lalunya dia. Dan waktu itu kita analisis sih sempat. Nah, salah satunya mungkin karena hubungan percintaan, rasa bersalah yang kayak gitu. Tapi menurut aku juga itu bukan suatu alasan. Dan tersirat itu ada suatu kejadian di masa lalunya. Nah,
Di samping waktu itu tadi saya bilang dia perfeksionis juga, perfeksionis. Nah ini bahaya banget sih sebenarnya orang perfeksionis. Tapi saya nggak apa-apa sih perfeksionis teman-teman, asal teman-teman bisa ngendaliin itu nggak masalah. Betul. Nah ini orangnya ini pertama kali saya tuh nggak ngeh awalnya dia depresi sebenarnya, tapi ngilang iya. Nah jadi kebanyakan suka orang depresi suka hilang-hilang gitu ya? Iya hilang, masalahnya hilang susah dicariin, pusing nggak? Nah apalagi teman satu kelompok bikin tugas. Kalau teman satu kelompok buat tugas, menurut saya ya udahlah. So juga kita memperjuangkan itu buat nilai kita juga kan. Nah tapi kalau ini tuh makanya ngilang lagi fase, ya itu saya bilang fase puncaknya itu ketika TA sama tesis ini Mbak. Nah jadi dia ngilang sampai akhirnya kita bertemu lagi. Nah waktu itu saya nggak ngeh dia tuh lagi kayak gini sampai dia cerita sama saya. Waktu itu inget banget saya lagi makan mie sama dia di warkop. Makan sampai dia bilang, ya pokoknya ya keinginan bunuh diri tuh ada, dia bilang. Apalagi kalau misalnya ngebayangin lagi digantung, melayang-melayang itu kayaknya enak sih. Saya juga waktu itu lagi stres. Saya coba waktu itu teman saya, iya ya enaknya kayak ngegantung melayang-melayang gitu. Terus saya langsung kalau bilang ya udah ingat berdoa. Kalau orang Islam mah bilang istighfar gitu ya. Nah istighfar terus ya kalau saya nggak istighfar gitu ya. Ya berdoa. Ya akhirnya enggak sih. Ngegantung pakai mie nggak apa-apa sih. Enak sih. Atau bunuh diri pakai mie gitu. Makan mie satu dos. Gak lucu lah pokoknya gitu. Nah akhirnya ya udah. Ya waktu itu dia bilang kayak gitu. Nah salah satu ciri-cirinya waktu itu adalah dia bilang sakit punggung. Orang depresi sakit punggung. Nah biasanya. Jadi enggak, ini salah satu sakit leher ya? Leher belakang itu. Dia bilang punggung sih. Jadi waktu itu saya bilang kan, saya waktu itu aku kebetulan ada sakit punggung juga waktu itu kan. Wah nih sebenarnya nanti disensor ya? Nggak bisa. Nggak bisa disensor. Aduh. Terus dia bilang kan saya Mawar gitu. Wah hati-hati Mawar. Saya merhatiin kamu tuh udah lama, kayaknya kamu ada kecenderungan untuk ke arah depresi juga. Nah, tapi kalau saya kan orangnya soal, ya saya waktu itu juga nyadar sih saya banyak punya masalah, itu jelas. Cuma waktu itu saya bilang sama diri saya dan dia, saya nggak mau ke ahli, saya nggak mau dijudge saya depresi, itu takutnya itu malah membuat saya makin stres gitu. Dan nanti masalah gua ada banyak, masalah dia nambahin masalah. Ini saya nggak mau nambahin masalah di hidup saya gitu. Soalnya saya selalu ingat kata-kata dosbing saya, masalah tuh yang buat dihadapin gitu. Ya jadi sejak dosbing saya bilang kayak itu, saya selalu ya udah hadapin masalahnya seberat apapun gitu. Nah akhirnya waktu itu saya sakit punggung, akhirnya ya saya ke fisioterapi. Nah itu kan buat yang pijit-pijit loh. Iya. Nah saya waktu itu ya untungnya hilang setelah saya rajin olahraga sama yoga. Nah sama saya dia nih katanya ke fisioterapi itu nggak hilang. Akhirnya ke ahli ini dianterin sama pacarnya. Ya akhirnya itu diketahuan di sana salah satu ciri dari depresi itu adalah ya sakit punggungnya. Waduh. Itu sih salah satu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada sakit punggung, tapi ini belum tentu sakit punggung ya. Misalnya kayak, ya tapi make sense sih kalau sakit punggungnya kita misalnya kerja lagi susah gitu, banyak pikiran ya sakit gitu. Agak aliran darah nggak lancar lah. Ya aliran darah nggak lancar. Makanya kalau apalagi zaman PSBB ini awal-awal stres juga kan. Jadi setelah tahu yoga sama stretching tuh bisa, ya udah stretching aja sama yoga di kamar kan bisa. Oh biar nggak stres, berarti salah satunya caranya tuh yoga, olahraga gitu ya? Iya, yoga, olahraga biar nggak stres. Oke, gitu sih. Nah gitu sekarang sih, biasanya. Dari pengalaman tadi itu, apa saran Mbak Air Mawar ini terhadap mahasiswa yang sedang menjalani kuliah di zaman pandemi ini? Kan pasti kuliah di zaman now itu, maksudnya zaman pandemi ini akan lebih, lebih susah gitu loh.
karena nggak Iya tatap sih. muka, tapi targetnya masih sama dan lain sebagainya. Ya itu sih sebenarnya saya pernah baca salah satu postingan Ernest Prakasa yang waktu itu ketika saya awal-awal WFH yang stres, apalagi waktu awal-awal WFH tuh kerjaan masih lowong. Ibaratnya kalau kerja masih lowong kan yang dipikirin itu jadi bisa banyak gitu loh, Miss. Jadi bisa mikirin macam-macam, pusing-pusing dah tuh. Nah, mikirin macam-macam akhirnya waktu itu yaitu tadi menyibukkan diri. Nah, kalau untuk yang kuliah sendiri sebenarnya apa ya? Ya, yang kuliah pagi pas lagi zaman-zamannya kuliah pasti ada kuliah online kan. Iya. Ya udah ikutin aja. Tadi balik lagi ke Ernest Prakasa. Dia bilang bertahan aja di masa kayak gini udah bagus. Bener. Jadi menurut saya di masa-masa kayak gini bagaimana kita bertahan saja, mikirin gimana cara kita bertahan. Yang untuk mahasiswa ada kuliah online ikutin, kerjain tugas dikerjain. Kalau kan sekarang susahnya, kalau dulu kan enak kalau ada yang nggak ditahuin tinggal samperin kakak tingkat atau tutornya beres. Ya sekarang walaupun nggak bisa langsung nyamperin, setidaknya komunikasi lah sama teman-teman, berbagi susah gitu. Walaupun mungkin temennya nggak bisa berbagi susah, tapi sebenarnya saya yakin kok kalau temennya itu baik, bisa diajak berbagi cerita, berbagi kesusahan, gitu sih. Intinya jaga komunikasi sama orang-orang terdekat juga, apalagi di masa pandemi kayak gini. Syukur-syukur kalau udah berhasil pulang kampung. Nah, saya ada beberapa mahasiswa yang akhirnya pulang kampung kan. Oh, di perantauan harus bayar kosan, tinggal sendirian, itu benar-benar berat banget. Berat banget, saya akui. Soalnya saya lagi kondisi kayak gini. Cuma yang berhasil pulang tuh benar-benar beruntung. Ya, walaupun diisolasi dulu ya 14 hari ya tentunya jadi ODP gitu. Ya, beruntung karena di rumahnya itu bisa ada orang berbagi susah. Tapi kalau yang di kosan ya sering-sering chat teman, video call sama teman, yang kadang kita kayak saya nih, saya malah sekarang lagi suka video call sama teman-teman SMA gitu, yang kuliah dulu bahkan kita karena sibuk kerja, sibuk kuliah, nggak sempet ngomong aja, nggak sempet gitu. Jadinya sekarang sempet. Jadi intinya berbagi keceriaan dengan cara yang berbeda sekarang gitu. Oke. Jadi dari cerita teman ABC yang mengalami, sebenarnya ada yang B lagi sih, tapi ya udah lah ya, kira-kira ceritanya sama. Oke, yang ABC tadi lah ya kita Miss Dias bisa tangkap dari cerita yang ABC tadi, mostly penyebab depresi yang dialami oleh mahasiswa itu sebenarnya adalah akumulasi dari banyak problem ya yang tidak terselesaikan gitu sampai akhirnya memuncak di masa kuliahnya dia gitu. Jadi itu depresi itu bukan semata-mata hanya karena tugas kuliah gitu. Mungkin itu cuma kayak kedok aja, bukan kedok kayak gimana? Kambing hitam aja gitu. Oh, kenapa kamu depresi? Ya nih aku nih kuliah apa gitu. Padahal ada hal lain mungkin yang menjadi masalah. Kalau digali lagi sama psikolog itu ketemu biasanya. Jadi saran aja lagi buat teman-teman yang merasa udah nggak stabil, perlu pertolongan, langsung mencari pertolongan sebisa mungkin. Karena semakin dipendam itu malah bahaya banget. Bener. Walaupun BPJS tidak mengcover ya untuk spesialis jiwa gitu, tapi kalian bisa kok pakai aplikasi-aplikasi yang kayak misalnya Halodoc itu sekarang udah ada psikolog online gitu, cuma bayar berapa puluh ribu gitu per jam, bisa ngobrol sama psikolog langsung via chatnya. Nggak tahu, Miss? Iya bisa banyak ada. Misalnya kalau tidak segawat itu depresi atau stres yang kalian alamin, bisa aja ke rumah dengar kan gitu, bisa aja curhat gratis. Tapi kalau misalnya udah kayak tahap yang kayak
kalian sendiri curiga gitu, jangan-jangan gue depresi gitu, bisa di Halodoc itu Miss Dia sempat lihat searching gitu, kira-kira itu 20 sampai 30 ribu gitu per apa itu Miss Dia lupa, per konsultasi atau per jam atau per apa gitu. Jadi mereka punya itu. Saya nggak tahu sih kalau itu. Jadi dicoba karena aja. Kalau di kampus saya itu ada salah satu unit UPT gitu ya kita bilangnya, itu untuk ngurus itu psikologi mahasiswanya. Jadi bagus itu. Teman saya yang nggak tahu yang A itu ke psikolog yang di kampus atau enggak, tapi yang teman keduanya ke psikolog di kampus dia. Jadi di sana dia dapat pertolongan. Tapi nggak tahu ya ada psikiater di sana ya. Kalau nggak salah yang bisa ngasih obat psikiater bukan Miss Dias. Kurang tahu sih. Yang jelas ya spesialis penyakit jiwa itu. Nah, tapi kalau nggak salah nggak ada yang bisa ngasih obat kalau di kampus gitu. Nggak tahu mungkin di kampusnya teman-teman ada kayak gitu, silakan manfaatin aja. Soalnya dari awal saya masuk ke kampus saya ini, ketika ospek itu udah ada sosialisasi. Ya pokoknya kalau ada masalah bisa ke sana ya, gitu. Itulah sejenis guru BK gitu kali ya. Iya, kalau di SMA sejenis guru BK. Tapi as you know lah, guru BK berapa orang sih yang datang ke BK karena dia ingin konsultasi? Paling karena dia kena hukum atau bermasalah gitu kan. Nah itu kalau BK ya, kalau di kampus kan beda lingkungannya. Iya, tapi kan ya mostly orang masih berpikir seperti itu tentang tempat-tempat seperti itu. Jadi kayak malu untuk datang, untuk Iya sih. Karena kan awalnya katanya malu juga sih. Cuma ya mau gimana, butuh pertolongan, nggak bisa gini terus kan. Nah, Dan itu syukurnya teman saya ada bayangan untuk maju ke depan ya. Jadi kalau teman-teman ada masalah jangan dipendem lah. Iya, ngobrol lah pokoknya ya. Sama siapapun lah. Jadi mungkin sama keluarga, mungkin atau dosen PA kali ya. Bisa ya? Pembimbing akademik gitu kan, dia juga bertanggung jawab atas mahasiswa Sejujurnya, ini. Kenapa saya nggak terlalu stres? Karena saya dosen pembimbing saya itu udah kayak ibu bagi saya. Jadi saya curhatin macam-macam tuh bisa ibunya. Luar biasa. Jadi waktu pandemi kemarin awal-awal kan saya statusnya udah lulus nih sekarang, itu saya masih curhat sama si ibu gimana gini gitu. Terus selain saya punya dosen pembimbing yang ini, saya punya teman yang di psikologi. Jadi enak, saya jadi punya psikolog banyak sebenarnya. Untung itu yang suatu anugerah yang benar-benar luar biasa di dalam hidup saya, yang mungkin harusnya saya kalau berbayar ya, berbayar dijat depresi mungkin sama ahli, cuman ketika sama mereka saya mendapat pertolongan secara psikologi dan gratis. Saya kan orangnya pelit ya. Makannya aja mie tiap hari kan. Mie sehat kok. Iya. Okay. Nah gitu sih. Kalau menurut saya carilah pertolongan sesegera mungkin. Oke, jadi satu kalimat terakhir untuk menyimpulkan ini adalah cari pertolongan sesegera mungkin dan buka diri sih. Karena mungkin salah satu depresi juga, orang-orang depresi kan seperti yang tadi saya bilang ya, menghilang gitu. Asik dengan kesendiriannya. Akhirnya dia tuh nggak bisa ngeliat di dunia luar sana tuh banyak kok yang bermasalah. Nah contohnya kayak saya kemarin nonton podcast, saya di YouTube saya dengar podcastnya Miss Dias tentang kehidupan di kampus seperti apa. Saya baru tahu loh kok, ternyata di kampus ini ada yang kumpul kebo, ada yang itu, ternyata dunia ini lebar gitu loh. Jadi perlu ketika kita udah merasa stres, kita harus meluaskan pandangan agar kita merasa yang punya masalah di hidup kita nih bukan kita doang kok, nggak berat kok, bisa dilalui. Dan satu lagi, harus berpegang prinsip semua masalah ada solusinya. Oke, makasih ya Mbak Air Mawar atas obrolannya dan pengalamannya tentang mahasiswa dan depresi ini. Jadi Miss Dias mau tutup aja dengan satu kalimat untuk kalian semua yang mahasiswa dan ngerasa diambang depresi.
Kan nggak boleh bilang depresi kalau belum dibilang sama psikolog kan. Jadi mungkin di ambang depresi, bahwa you are not alone gitu. Kamu tuh nggak sendiri kok. Jangan ngerasa diri paling paling menderita sedunia gitu. Coba diobrolin dulu, siapa tahu ketemu solusinya. Open your mind gitu aja. Oke, thank you. Like, comment, and subscribe ya. Thank you. Bye-bye. Ya, bye.